Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, situasinya kelihatannya makin tergantung dari mana melihatnya, makin kondusif atau makin memanas gitu ya menjelang Pilpres ini karena hari ini saya kira banyak sekali perguruan tinggi yang menyatakan sikap macam-macam pernyataannya. Ada yang menyatakan sikap, ada yang menabuh genderang, genderang telah bertalu. Tapi orang tentu saja tidak boleh melepaskan fakta atau mencatat, maksud saya adalah turun gunungnya para guru besar dari Universitas Indonesia. Karena kan kemarin kita juga bahas ini mana kampus perjuangan gitu ya. Jadi kalau nggak turun ini memalukan gitu. Sebagai alumni juga malu kita kalau kalau sampai UI tidak turun gitu kan Mbak Agi ya. Nah ini jadi sekarang UI sudah turun dan saya kira kalau UI sudah turun, kampus-kampus lain juga sudah turun. Ya, semakin berat saya kira posisi sekarang ini kan posisi moral ya. Ini kan mereka benteng moral posisi Pak Jokowi sebenarnya secara de facto harusnya sekarang ini menurut saya Pak Jokowi itu ya sudah tidak pantas lagi dia menjabat sebagai seorang presiden sebenarnya dengan turun gunungnya para guru besar ini. Itu akan kita bahas ya, Mbak Agi ya. Mhm. Iya ya Mas Ersu juga ini ada hubungannya tentu saja dengan rumor kuat yang saya rasa ini memang terjadi ya karena ini diinvestigasi juga oleh media-media besar dan juga teman-teman media kita para wartawan begitu yang Ibu Sri Mulyani yaitu Menteri Keuangan dan juga Pak Basuki Menteri PUPR itu sudah menghadap atau bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDIP yang dimana dalam hal ini mereka meminta izin untuk mundur begitu dari Kabinet Indonesia Maju, tapi ternyata tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh Megawati. Nah, ini menjadi pertanyaan besar kenapa Megawati tidak mengizinkan ya. Memang alasannya yang rumor yang kuat beredar itu karena takut akan terjadi apa ya Mas Esu gelombang yang dahsyat begitu ya, seperti dulu mungkin ya huru-hara atau kemudian juga malah justru khawatir kalau seandainya pemerintahan Jokowi ini runtuh di tengah jalan kemudian khawatir itu akan menyengsarakan rakyat. Ya ini yang sebenarnya ada pro dan kontra di situ, tapi banyak juga yang kontranya mempertanyakan apa sebetulnya alasan gitu. Justru kalau ini diperpanjang terus itu malah justru yang menyengsarakan rakyat begitu Mas Ersu. Ya saya kira Ibu Sri Mulyani juga dilematis kan dalam situasi semacam ini karena kalau saya lihat ya indikator-indikatornya ini berat pemerintahan ini dipertahankan sampai November sampai Oktober ya. November 2000 Sampai Oktober, 20 Oktober. 20 Oktober ya, 20 Oktober lihat situasinya berat karena tadi sudah tidak punya basis legitimasi lagi gitu. Dan di situ kan Ibu Sri Mulyani pasti juga tidak mau jadi yang disalahkan kan kalau terjadi apa-apa kan gini. Ini kan pilihannya tenggelam bersama Pak Jokowi atau kemudian mereka cepat-cepat menyelamatkan mencari skoci kan itu sebenarnya para menteri ini yang berpikir kan Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Yesu. Karena sekarang juga sudah semakin terbuka ya kenyataan yang ada. Orang semakin banyak yang berbicara, bernyanyi di luar sana, baik dari orang dalam, ordal dari kabinet itu sendiri, maupun orang-orang yang berhubungan di sekitar mereka begitu. Berbagai investigasi itu menyatakan bahwa untuk apa namanya bansos ini ya Mas Hersu, bagaimana Ibu Sri Mulyani itu dalam keadaan ditekan begitu untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan alokasi anggaran gitu yang lebih begitu kan Mas Hersu, Ya, ya, ya. karena dengan bahwa ini super super El Nino ini memang luar biasa memberikan tekanan kepada rakyat Indonesia sehingga ekonomi kian memburuk. Tapi kenyataannya dan kemudian kenyataannya bahwa APBN yang digunakan untuk bansos di masa ini, padahal ini tahun politik begitu, itu lebih besar daripada bansos yang digunakan pada tahun-tahun COVID. Nah ini yang membuat orang juga semakin marah saya lihat Iya, Mas iya kan. Erso. Kok bisa ini ya bencana kemungkinan dugaan bencana terhadap keluarga Jokowi itu lebih Mhm. lebih mengkhawatirkan pemerintah ketimbang bencana COVID yang pada waktu itu melanda seluruh dunia. Kan itu kira-kira seperti itu ya Mbak Agi karena angka yang digelontorkan untuk bansos sekarang itu jauh lebih tinggi dibandingkan COVID pada tahun yang kedua ya kan tahun 2021 dan Yes. 2022 ya Mbak Agi ya. Ya, Oke. ya, ada 2 tahun yang ternyata lebih sedikit daripada yang Yes. bansos saat ini. Jadi bencana keluarga lebih penting daripada bencana rakyat Indonesia. Kurang lebih itu pernyataan dari netizen. Kita bisa lihat pernyataan Oke. netizen yang sekarang ramai di media sosial itu betul-betul mereka kecewa dan marah, Mas Yes, Yesu. oke. Selain itu apa lagi yang kita Selain itu juga ekses dari demo kepala desa yang lalu, Oh, ya ya demo yang perusakan dan
dia demo nggak jelas itu kemarin itu ya, karena itu memang lebih bicara tentang kepentingan mereka dan kita juga bertanya-tanya sebenarnya apa sih urgensinya demo sampai kemudian merusak di DPR dan anehnya kok nggak ada yang sampai sekarang belum ada yang ditangkap oleh polisi ya Mbak ya? Iya, sampai sekarang belum ada yang ditangkap oleh polisi dan kemudian menurut Pak Karyoto, yaitu Kapolda Metro Jaya, dia menyatakan bahwa memiliki dokumentasinya. Katanya kan demikian Mas Irsu, dan karena memiliki dokumentasi itu maka dia yakin bahwa orang yang diburu ini akan ketahuan. Ya mereka yang demo itu nggak gitu banyak kok. Tidak sebanyak tahun 2021 yang lalu begitu, yang dimana kita menduga aktornya adalah Budiman Sujatmiko, di mana pada saat itu Budiman menghadap ke Jokowi kan begitu ya. Sementara kalau yang kemarin kita lihat dari helikopter view, yaitu dengan memakai drone, itu jumlahnya tidak sebesar itu begitu, tapi ternyata kerusakan yang ditimbulkan juga cukup parah begitu. Itu terutama kerusakan yang memang mereka rencanakan, tampaknya demikian menurut Kapolda. Kericuhan itu sepertinya memang didesain begitu, dan kemudian sekarang menimbulkan kerusakan di tembok dan juga di pintu gerbang dari DPR. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari UI dulu atau dari mana dulu Mbak Agi? Ya, tentunya dari UI dulu nih Mas Irsu nih, nanti berangkaiannya. Ya, ya. Mhm. Dari UI itu hari ini memang kebetulan di sinyatarisnya UI ya. Jadi kemudian makanya kalau kita lihat nih video-videonya mereka memang menggunakan toga begitu ya Mbak. Dan kemudian ada pernyataan sikap yang ini dibacakan oleh Ibu Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo ini ya. Beliau ini dari Fakultas Hukum yang pernah jadi dirjen ya di Kementerian Kementerian Menkumham gitu ya. Mungkin kita simak dulu ya. Videonya pernyataan sikapnya dari UI, dari para guru besar UI ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar sivitas akademika Universitas Van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia
untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pesan terakhir Yelel apa? Silakan. Oh, sudah. UI Jaya ya. Hidup UI. UI Jaya, Jaya, Jaya. Saya akan meminta. Ya, saya kira ini bagaimanapun simbol. Betul juga kalau tadi menyinggung-nyinggung sebagai kampus perjuangan. Ya memang sebenarnya dari dulu juga namanya kalau simbol gerakan-gerakan gerakan-gerakan sosial itu pasti ya kiblatnya memang ke UI. Bagaimanapun juga itu kan dia satu kampus yang tertua di Indonesia. Jadi wajar dan di pusat kekuasaan. Jadi wajar kalau kemudian orang menunggu-nunggu mana ke UI tidak bergerak setelah kemarin UGM. Nah hari ini UI bergerak dan saya kira hari ini kan bukan hanya UI Mbak Agi ya. Kalau dari Universitas Andalas, kemudian Ahmad Dahlan di Jogja, terus di mana lagi Mbak Agi bahkan di Ternate ya sampai di sana ya Ternate dan juga ini Hasanuddin Unhas juga sudah bergerak. Jadi di timur juga sudah bergerak. Jadi artinya bukan hanya kampus-kampus besar tapi juga sampai kampus-kampus kecil yang jauh sana di Ternate itu juga bergerak. Jadi saya kira ini kita bisa simpulkan ini kan tinggal gelombang ini akan jadi gelombang pasang nih saya menduga Mbak Agi. Iya, saya rasa juga demikian Mas Ersu. Kalau kita melihat ini kampus-kampus perjuangan yang juga kampus-kampus rakyat begitu ya, ini sudah mulai bergerak, maka pasti ini akan menjadi gelombang besar bagi kampus-kampus besar lainnya di barat, di tengah maupun di timur. Dan bahkan kampus yang lebih kecil misalnya ya, tidak banyak yang mengetahui kecuali mungkin setempat gitu di daerah timur seperti Universitas Khair gitu ya, yang disebutnya Unkair ini ada di Ternate ini Mas Ersu. Khairun atau Khairun ya atau siapa? Universitas Khairun disingkatnya Unkair begitu ya. Oh iya. Mereka melakukan semacam ini seruan seperti ini yang disebut juga sebagai deklarasi kebangsaan Civitas Academica Khairun. Nah, ini saya rasa pasti akan diikuti juga oleh yang lain universitas menengah dan juga universitas kecil begitu ya Mas Ersu, sehingga mereka tidak takut lagi. Ini justru munculnya universitas kecil atau akademi kecil ini justru memperlihatkan semakin masifnya gerakan ini karena mereka biasanya itu mereka yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di pulau lain atau di tempat lain, mereka akan menyekolahkan anak-anaknya itu di universitas tempat, yang artinya gerakannya akan dari pusat begitu Mas Ersu, gerakannya akan semakin ke daerah. Kehidupan demokrasi secara nasional, maka Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. 3. Meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun. 4. Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman,
agar hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Kampus Unhas Tawanan Rea, Makassar, tanggal 2 Februari 2024. Yang dimana kalau kita melihat tadinya kan orang di daerah itu tidak mendapatkan informasi yang kuat mengenai apa yang terjadi di pusat, bagaimana APBN itu dimainkan, bagaimana situasi di kabinet apa dan sebagainya, bagaimana Jokowi itu cawe-cawe demikian besar. Tapi dan mereka ini kan tidak banyak berkata-kata karena juga takut ya sebagai kalau kita sebagai orang kecil, mereka sebagai mungkin lembaga kecil yang tidak terlalu besar pengaruhnya, nanti akan ada misalnya tekanan ketika mereka mengurus akreditasi dan sebagainya, begitu kan? Biasanya seperti itu, begitu Mas Hersu. Tapi sekarang dengan adanya universitas kecil yang juga berani untuk bersuara, saya rasa ini akan semakin masif. Dan juga apalagi kalau kita mencermati apa yang tadi terjadi di Universitas Indonesia, di mana Ibu Arikristuti Hasprisnowo, dia sebagai Ketua Dewan Guru Besar, begitu ya. Ini kan tidak hanya sekali saja Ibu Arikristuti ini maju, begitu, bersama dengan guru besar yang menentang ini. Pada tahun 2021 lalu dia juga maju Mas Hersu dan vokal sekali itu menentang perubahan dari statuta UI di mana partai politik bisa masuk ke dalam Majelis Wali Amanah UI. Kalau tidak salah ada 6 anggota Majelis Wali Amanah dan kemudian ditambah ada 9 atau berapa yang Dewan Kehormatannya, kurang lebih begitu ya, yang itu juga bisa dimasuki oleh orang-orang partai yang sebelumnya itu adalah suci, tidak boleh sama sekali. Orang harus independen. Itu ketika itu kemudian Dewan Guru Besar juga turun tahta lah begitu. Dan hari ini juga bukan turun tahta. Yang tadinya biasanya mereka kan tidak terlalu bersuara, hanya mengamati Mas Hersu. Biasanya pada penerimaan, pada wisuda dan sebagainya baru tampaklah para guru besar. Hari ini adalah Dies Natalis yang kebetulan kalau beberapa orang mengatakan bahwa Dies Natalis ini juga digunakan sebagai kesempatan karena sulit untuk mengumpulkan para guru besar ini untuk mereka kemudian dari balai sidang berjalan beramai-ramai menuju halaman rektorat UI. Itu merinding saya lihatnya, apalagi sesudah adanya pernyataan yang dibacakan oleh Ibu Harkristuti dan kemudian ada wawancara dengan media, itu bikin kita Mas Hersu prihatin karena Ibu Harkristuti itu menyatakan bahwa mereka juga mendapatkan semacam intimidasi begitu, semacam intimidasi melalui WA. Ketika ditanyakan intimidasi tersebut kurang lebih yang menjadi generasi muda, generasi Z, generasi milenial dan lainnya, yang juga saya kira memang mereka belum mengetahui sejarah masa lalu. Oleh sebab itu perlu mengetahui bahwa Indonesia sudah cukup lama bebenah diri untuk menjadi negara demokratis. Jadi ini saatnya mereka juga yang terutama yang menjadi pemilih pertama nanti juga harus berusaha untuk memastikan bahwa itulah yang akan terjadi di Indonesia. Mereka semuanya harus melawan apabila ada upaya-upaya untuk mengintimidasi, dan kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil. Intimidasinya, Bu Sulis mau bacain. Kami mendapat WA, ya, dibacain. Dari Ibu aja nggak apa-apa. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan, tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa. Memang mahasiswa ya, alumni. Fakultasnya nggak tahu. Fakultas hukum. Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum. Ibu ada berapa orang Bu yang diintimidasi dari guru besar? Mendapatkan teror seperti itu ada berapa? Oh, ada beberapa yang dikirimi WA seperti itu. WA blast berarti apa? Kayaknya enggak. Karena tidak semua teman-teman saya mendapatkan WA serupa. Maaf ya, kita copot panas. Tanggapannya seperti apa, Prof? Ya, kami nggak ngapa-ngapain. Kami mengatakan, Anda waktu di kampus diajari yang namanya academic freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan pada hari ini.
Bu, kan kenyataannya Jokowi sendiri sudah bilang dia kayak berpihak ya Bu ya, dan itu udah termasuk salah satu sebagai penyimpangan lah ya Bu ya. Nah, angle-nya apa sih Bu? Berarti ini kan udah terjadi dari Jokowi sendiri. Nah, ini kan udah deklarasi, tapi nyatanya nanti di lapangan bakal kayak gimana sih Bu? Kita akan berusaha keras, tapi kan kita tidak memiliki kewenangan untuk do something. Ya, kami juga terutama dari Fakultas Hukum itu kan merasa, ini yang merah-merah ini Fakultas Hukum, orang itu yang merasa juga sangat terzolimi dengan keputusan hukum yang ada kemarin. Ya, jadi kita berharap agar kedepannya ini semua pejabat negara, mereka itu kan sudah disumpah dan menyampaikan sumpah. Apakah mereka melaksanakannya? Itu yang ingin kami tuntut. Salah satu yang dia katakan begitu adalah soal suara begitu ya, cukup ya mengatakan bahwa seharusnya para guru besar ini tidak menyatakan secara umum seperti ini, jangan ikut-ikutan UGM dan UII, kurang lebih demikian. Jadi si orang ini dia mengatakan bahwa sebaiknya itu mendatangi kabinet, mendatangi pemerintah dan kemudian mengemukakan ide-ide dan suara mereka, bukan dengan cara yang seperti ini begitu. Jadi ketika ditanyakan siapakah orangnya, dia mengatakan bahwa ya dilihat dari profilnya dia adalah seorang angkatan gitu ya. Saya tidak tahu angkatan apakah TNI atau Polri, kemudian dia alumni dari UI, ditanyakan ternyata dia adalah dari Fakultas Hukum begitu kan, yang membuat Ibu Harkristuti begitu dia, wah dari hukum kok begitu, karena belakangan ini juga Mas Hersu kalau yang kita lihat ini rame di TikTok, rame juga di X, di Instagram, itu banyak sekali pernyataan dari para Gen Z begitu yang berasal dari Fakultas Hukum yang masih berkuliah maupun sudah selesai, mereka mengatakan susah-susah sekolah di Fakultas Hukum, tapi kok memilihnya pasangan begitu yang menodai hukum, pasangan yang yang tidak sesuai dengan hukum, harus mengganti pasal-pasalnya dan sebagainya. Itu tentu saja berkaitan dengan majunya Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo. Iya. Jadi saya kira dalam 1-2 hari ke depan ini akan muncul gelombang dukungan pernyataan-pernyataan sikap dari kampus ini ya Mbak, yang akan saya nggak perlu terlalu kaget gitu kalau itu. Dan saya kira ini gerakan dari kampus ini bisa menjadi game changer Mbak Agi, kalau saya melihatnya ya, karena bagaimanapun juga di masa lalu kan ketika kemudian para mahasiswa dan para dosen itu sudah mulai menyatu, ya itu akan terjadi gerakan-gerakan yang turun ke jalan dan sebagainya. Kan selama ini kadang-kadang justru ketika mahasiswa itu mau turun ke jalan itu kan berhadapan dengan otoritas kampus yang jadi persoalan. Tapi sekarang dalam situasi sekarang saya kira otoritas kampus tidak akan melarang lagi. Kalau toh tidak sepakat, mereka tidak akan berani melarang. Yang terjadi mungkin malah banyak yang mendukung nantinya kalau adik-adik mahasiswa ini turun ke jalan gitu. Iya, saya rasa demikian Mas Hersu, apalagi dengan hadirnya yang kemarin ada di UGM itu kan, ini kan tidak hanya forum guru besar gitu ya, kalau di UI ini memang guru besar, dosen dan alumni seperti itu ya. Tapi ada juga BEM-nya, hadir juga ketua BEM-nya hadir. Juga ada BEM-nya juga ada. Dan kemudian kemarin di UGM begitu ya, Gibran Muhammad Nur yaitu sebagai ketua BEM yang ketika itu dia memberikan predikat kepada Jokowi yaitu alumni paling memalukan begitu kan, dan itu kan terjadi seperti gelombang perbedaan pendapat lah, perpecahan di antara dosen-dosen di UGM sendiri, karena ada yang mendukung ada yang tidak, begitu juga dengan para alumninya Mas Hersu. Tapi ternyata dengan kehadiran mereka kemarin, dengan kehadiran Gibran tersebut ya menandakan bahwa ini sokongan kuat ini dari para guru besar dan juga dosen, walaupun di situ tidak tampak hadir dari rektornya. Yang kita tahu memang ada sejarah di UGM yang kalau kita ikuti dalam pemilihan lektor itu sepertinya begitu ya, ada dugaan cawe-cawe dari Pak Jokowi juga begitu Mas Hersu. Ya, sementara kalau di UI rektornya langsung yang memimpin membacakannya itu ya, dan bahkan sampai membacakan doa itu rektornya langsung ya. Pak Fatul Wahid ya kalau salah namanya ya. Betul Pak Rektor turun langsung. Saya rasa di yang lain-lain ini juga akan melakukan demikian. Walaupun kalau di UGM memakai baju kasual, baju biasa ya, baju kerja seperti itu. Tapi saya lihat di UI dengan memakai jubah kebesarannya begitu, dengan memakai toga kebesaran itu luar biasa. Itu memberikan impresi yang sangat kuat Mas Hersu bahwa ini yang disuarakan adalah kaum intelektual. Kalau kaum intelektual sudah turun begitu ya, ini sudah situasi sudah berbalik. Yes, oke. Kita pindah ke topik berikutnya Mbak Agi ya. Topik apa nih? Soal bansos ya.
Iya, sepertinya ini berkaitan dengan ini adalah, Ya, saya kira ada kaitannya memang karena karena ya, anti ya. Pak Jokowi itu ya. Ya. Iya ya, bertemunya Ibu Sri Mulyani dan Iya. Pak Basuki dengan Ibu Mega, Mas Hersu. Nah, ini kan memang rumor ini sangat kuat, Mas Hersu. Dan dari PDIP sendiri, walaupun mereka tidak berani menyebutkan nama, begitu ya, Mas Hersu, sumber-sumber begitu dari orang dalam itu mengatakan demikian bahwa memang betul pertemuan itu sudah terjadi, begitu. Dan kemudian juga Hasto juga mengatakan bahwa ya beberapa menteri PDIP itu sebenarnya tidak hanya Bu Risma, tapi yang lainnya juga sudah tidak nyaman dan mereka sudah tidak nyaman di dalam dan tapi mereka juga tidak bisa mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud kan bukan kader dari PDIP karena memang ada penolakan dari Ibu Mega bahwa sebaiknya mereka tetap ada di dalam apapun kondisi yang terjadi mereka akan tetap di dalam. Nah ini yang menjadi pertanyaan adalah Ibu Sri Mulyani itu bukan menteri yang ber-KTA PDIP, bukan kader PDIP. Kalau Dengan Pak Basuki ya. Kalau Pak Basuki dia memiliki KTA PDIP yang kita tahu jika ada sekolah-sekolah partai itu Pak Basuki hadir dan bahkan Pak Basuki ini kan rajin jadi hadirnya yang lain belum hadir Pak Basuki sudah ada di tempat begitu. Tidak banyak yang tahu bahwa Pak Basuki ini adalah kader dari PDIP begitu dan memang banyak Mas Yesu kalau seandainya kita telusuri ya yang menjadi menteri itu seperti misalnya Teten Masduki. Teten ini kan belakangan juga ternyata masuk PDIP begitu terus kemudian Menteri Wanita kemudian juga Menkumham gitu ya, Ibu Risma, siapa lagi Mas Hersu? Itu sekitar 6 atau 7 kan menteri 6 orang PDIP. sekarang yang 6 orang ya sekarang ya. Jadi ya ini kalau seandainya mereka mundur secara serempak seperti itu, memang saya rasa akan terjadi keguncangan. Keguncangannya lebih karena mereka adalah kader-kader dari PDIP. Ini kan kemudian akan berpengaruh kepada suara di DPR, kurang lebih demikian gitu. Nah, tapi dengan situasi yang seperti sekarang ini, Ibu Mega masih menolak, kita tidak tahu alasan yang sebenarnya dari Ibu Mega ini apa sih penolakannya gitu ya. Banyak sekali juga netizen yang menanyakan apakah ada sandera begitu ya kepada PDIP, kepada keluarga Ibu Mega begitu kan seperti yang kita tahu mungkin ketua partai itu sudah terbuka sangat luas begitu ya rahasianya bahwa mereka juga tersandera seperti itu apakah ini juga terjadi begitu. Nah dan yang terakhir kalau Ibu Sri Mulyani banyak yang memaklumi Mas Hersu menyatakan begitu bahwa ya karena dia memang orang yang sangat bertanggung jawab terhadap bansos saat ini terhadap anggaran itu dan itu khawatirnya begitu ya Mas Heru akan terjadi skandal seperti Senturi seperti yang lalu di mana dia harus bertanggung jawab masuk ke dalam pusaran besar politik begitu. Ya. Dan ini berbahaya karena situasinya bisa berubah. Saya melihat ini ada tanda-tanda yang cukup serius ya akan terjadi perubahan besar ini kalau situasinya semacam ini dan sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi tidak memutuskan cawe-cawe harusnya kan Pilpres 2024 ini ya Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya, kemudian muncul era baru siapa yang memimpin bangsa. Tapi karena cawe-cawenya Pak Jokowi itulah situasinya sekarang menjadi seperti ini gitu. Dan ini penting kita langsung dari sini kita kaitkan terus ya dengan soal bansos ya Mbak, data-data bansos yang angkanya kan seperti disebutkan Ibu Sri Mulyani itu 11,25 triliun ya. Ya, tapi anehnya Ibu Sri Mulyani nggak bicara secara terbuka seperti waktu nambah utangnya Kementerian Pertahanan kan. Sebenarnya awal mulanya bukan bansos ya yang membuat Ibu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri. Itu awal mulanya adalah penambahan utang luar negeri untuk anggaran alutsistanya Kementerian Pertahanan. Kan dari situ sebenarnya mulainya Mbak Agi. Iya, utang dari Pak Prabowo yang mencapai berapa ratus triliun Mas Hersu? Akhirnya 385 sekian 25 miliar dolar lah kalau tidak salah ya sekarang ya. Ya, 200 sekian triliun lah ya, begitu hampir 300. 300-an, Mbak. 300-an kalau nggak salah 25 karena 25 miliar US dollar tuh, Mbak. Nah, begitu. Jadi ya memang luar biasa itu bebannya kan. Dan itu penambahan utang dari Kementerian Pertahanan sendiri. Nah, kalau yang ini nih Mas Hersu berdasarkan catatan ya anggaran bansos yang digelontorkan itu lebih besar memang dari COVID ketika pandemi COVID 2001 dan 2023 Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat di sini anggaran bansos tahun ini itu sebesar sebentar ya tahun 2022 itu sebesar 460.
Ya, ya memang betul Mas Hersu. Ini saya bacakan saja, saya takut salah datanya ya Mas Hersu. Jadi memang anggaran bansos tahun 2024 itu beda tipis dibanding awal pandemi COVID-19 yang mencapai 498 triliun. Jadi anggaran bansos tahun ini lebih besar dari bansos saat pandemi COVID pada 2021 yang 468 triliun dan kemudian tahun 2022 yang 460 triliun. Jadi di 2 tahun tersebut, yaitu tahun 2021 dan 2022, di mana memang itu kematian sangat luar biasa ya Mas Hersu, ribuan begitu, karena COVID ini sendiri dimulai pada bulan Maret 2020. Jadi ketika 2021 itu masih terjadi horor lah ketika itu, kalau kita masih ingat. 2022 itu mulai melandai dan kemudian kita bebas dari COVID tersebut. Nah, terus kemudian sementara kalau yang untuk saat ini kita kan menggelontorkan anggaran 496 triliun pada tahun 2024 ini. Jelas ini jauh di atas itu Mas Hersu. Karena anggaran ini naik 12,4% dibanding tahun lalu. Jadi bansos tahun lalu yang hanya 439,1 triliun. Jadi kalau dibandingkan tahun yang lalu ya kenaikannya ini sangat-sangat signifikan, 12,4%. Dan apa yang terjadi pada tahun ini? Apakah kita melihat daruratnya itu sedemikian rupa menjadi horor yang kemudian kita sampai ketakutan seperti itu ya? Itu saya rasa tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Tapi kenapa bansos yang digelontorkan sekarang jauh lebih besar dan ini diberikan sendiri langsung oleh Pak Jokowi begitu Mas Hersu. Ini yang membuat bansos ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan ya. Sepertinya memang kalau kita melihat suara dari netizen itu mereka sangat-sangat kecewa Mas Hersu. Mereka kecewa sekali. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Hersu tadi, yang mereka mengatakan bahwa ternyata hanya untuk untuk menjaga anak sendiri itu jauh lebih besar daripada untuk rakyatnya, seperti itu. Terus kemudian juga mereka sangat-sangat menyayangkan lagi-lagi soal etika Mas Hersu begitu, dan kemudian juga apa yang terjadi ini tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya bahwa Pak Jokowi ini kebanyakan kan dari mereka sebetulnya pendukung dari Pak Jokowi loh, bukan kalau yang pendukung dari Pak Prabowo yang lalu sepertinya hanya geleng-geleng kepala saja, menambahi rasa heran mereka karena sebetulnya mereka sudah tahu dari bagaimana Pak Jokowi kan. Tapi dari mereka yang pendukung Pak Jokowi ini mereka seperti yang betul-betul ternganga gitu Mas Hersu dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, jadi betul ya, bencana keluarga Pak Jokowi. Ini bencana, kalau kemudian bencana elektoral ini saya kira ya, yang tidak terpilih itu lebih menakutkan buat Pak Jokowi ketimbang dia menghadapi bencana COVID waktu itu. Tapi kan persoalannya kan ini duit rakyat gitu, duit dari pajak. APBN kan duitnya pemerintah, bukan duitnya Pak Jokowi. Kalau duitnya Pak Jokowi sih kita nggak peduli. Tapi ini kan duitnya rakyat yang kemudian diklaim oleh Pak Jokowi dan orang-orangnya sebagai duit bansos dari Pak Jokowi. Ini kan selain satu sudah curang, kedua ini manipulatif kan begitu sesungguhnya. Iya, ya memang itulah yang terjadi Mas Hersu. Makanya kalau saya lihat inilah yang kemudian ditangkap oleh para kaum intelektual, para orang yang tadinya tidak peduli politik, kemudian sekarang ini makin banyak bersuara. Saya lihat banyak sekali akun-akun tidur sebetulnya. Saya rasa mereka tidak tidur beneran gitu ya. Seperti saya memiliki akun gitu, tapi kan tidak aktif. Tapi saya memantau, saya menggunakan akun itu untuk memantau apa yang terjadi begitu. Nah, ini saya rasa banyak sekali akun-akun yang seperti itu. Begitu juga dengan guru besar ini kan mereka juga memantau Mas Hersu apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi mereka ya itulah yang terjadi saat ini adalah puncak dari sebetulnya mereka sudah tahu begitu ya, tapi masih memaklumi dan menganggap Pak Jokowi ini sebagai pahlawan pembangunan, pahlawan infrastruktur dan sebagainya. Tapi ketika sekarang yang terjadi ini benar-benar demi kemaslahatan keluarga sendiri, kurang lebih demikian, walaupun ini sudah ditolak ya. Pak Jokowi mengatakan bahwa bansos ini sebanyak ini hasil persetujuan dari DPR. Begitu juga Ibu Sri Mulyani ketika ditanya kenapa dinaikkan lagi, bahkan jauh lebih tinggi dari COVID, dari anggaran bansos di masa COVID. Rakyat pun cerdas saat niki. Jenengan sami bayar pajak nggih? Pajak niku mlebu nang negara tukokke beras, tukokke minyak goreng, tukokke niki, balekke meneh nanggon rakyat dadi PKH. Balekke meneh nanggon rakyat dadi bansos. Balekke meneh nanggon rakyat dadi BLT.
niku duwite panjenengan, duwite rakyat, dudu duwite calon presiden. Paham napa mboten? Dudu duwite Pak Jokowi, dudu duwite Pak Bupati, dudu duwite Pak Lurah, bukan duitnya partai, tapi sekali lagi itu duitnya rakyat. Dadi nek rakyat oleh bantuan jenengan tompo alhamdulillah, pilihane monggo kerso, tidak ada urusan PKH karo pilihan, ora ono urusan bansos karo pilihan. Niki rakyat kedah paham, ojo niku zaman jahiliyah, pemilu zaman jahiliyah, model zaman jahiliyah pun mboten usah dienggo. Ibu Sri Mulyani juga mengatakan ya dia kerja dan kemudian ini adalah hasil dari persetujuan dari DPR, jadi dia hanya melaksanakan saja. Tapi kan orang juga tahu bahwa ini ketika disetujui oleh DPR pada masa itu, begitu Mas Hersu, itu belum terjadi kekacauan seperti saat ini, begitu belum Ya, ada waktu itu masih desain pemilunya masih desain di antara mereka sendiri gitu, yang hanya dua paslon saja kan pada waktu itu, dan itu di antara mereka. Jadi ini desain lama begitu. Tetapi tentu jadi pertanyaan, kenapa ketika kemudian berubah skenarionya, kok ya sampai sekarang masih tetap aja seperti PDIP dan sebagainya tidak bertahan, tidak ngambil langkah yang drastis gitu. Ini yang kemudian banyak pertanyaan orang. Ini apa juga Sandra juga kan begitu. Iya, Mas Hersu. Ini orang sekarang masih membaca, ya Mas Hersu. Kenapa PDIP masih tidak menganggap ini sebagai situasi yang gawat begitu kan? Tapi saya rasa tentu Ibu Mega pasti akan juga. Ibu Mega jangan lupa, Ibu Mega walaupun profesor kehormatan, beliau adalah profesor juga loh. Terus kemudian beliau profesor juga loh Ibu Mega, Mas Hersu. Saya rasa ini profesor, saya kira kalau untuk partai politik sebenarnya beliau udah profesor. Iya, tanpa dapat gelar kehormatan sebenarnya beliau udah layak kalau untuk partai politiknya. Betul. Ya, beliau kan mendapatkan gelar doktor honoris causa, juga profesor penghormatan dan sebagainya. Saya rasa ini rakyat akan menuntut juga Mas Hersu. Kalau sudah demikian deras gitu kekuatan atau suara begitu, bahkan bilang kalau di UI itu kan sebagai genderang begitu kan, genderang suara kebangsaan. Ini saya rasa kita menunggu genderang suara dari Teguh Umar, genderang suara dari dari PDIP begitu ya, yang kemudian akan bertalu-talu mengikuti irama dari para kaum intelektual ini. Kalau Ibu Mega mau disebut sebagai politisi yang intelektual, ya dia harus masuk ke dalam genderang ini, Mas Hersu. Yes, oke. Kita pindah ke topik berikutnya ya, Mbak Agi ya. Oke. Topik berikutnya sepertinya kita sudah masuk ke ini ya, Abdesi, Mas Hersu, yang demo Abdesi itu. Iya. Demo tidak masuk menurut saya. Ya, sudah apa namanya, mereka tadinya kan memang menginginkan. Saya jujur tadinya saya malas membahas Abdesi itu karena saya tahu permainan Abdesi ini seperti apa kan sejak awal. Mereka ini kan bagian dari legitimasi terhadap rejim untuk memperpanjang kekuasaannya. Kenapa sekarang tiba-tiba kok mereka ngamuk-ngamuk gitu? Rupanya ini ada juga yang prestasi kelihatannya pada Abdesi lagi ya, jangan gitu ya Mbak. Ya. Ada yang dijanjikan gitu ya, dan itu dijanjikan itu sejak tahun 2021 loh. Yang kita tahu ketika itu kemudian ada klaim dari Budiman Sujatmiko ketika itu dia masih bersama PDIP, dan dia mengatakan bertemu dengan Pak Jokowi, dan dia mengklaim bahwa Pak Jokowi sudah setuju perpanjangan masa periode 20 salah tahun. Sendiri percaya. Iya, dan kemudian ada jawaban dari istana yang mengatakan Pak Jokowi bukan menyatakan setuju, tapi menyerahkan kepada silahkan ke DPR, minta pendapat dari DPR. Nanti DPR yang akan memberikan persetujuan atau tidak. Itu kata pihak istana. Tapi klaim dari Budiman Sujatmiko ketika itu berbeda. Nah, kan kita kemudian melihat ini bergulir ya, beberapa kali pertemuan oleh Abdesi, mereka menyerukan setuju kepada perpanjangan 3 periode, yang ketika itu kita tahu memang di belakangnya itu ada Bahlil, ada Pak Luhut, terus kemudian juga digaungkan juga oleh Pak Airlangga, Pak Zulhas dan sebagainya oleh Koalisi Indonesia Bersatu ketika itu, Mas Hersu. Dan Abdesi ini ya menjadi bagian yang menabuh genderang di belakang
belakangnya begitu. Mereka setuju yang bahkan mereka sempat mengancam, kalau Mas Hersу ingat ketika itu, kalau seandainya tidak disetujui maka kami ini ada di bawah begitu. Suara di bawah itu kami yang mengatur, kurang lebih demikian. Yang ketika itu juga dicari tuh orangnya yang ngomong begitu kan, ada rekamannya, kemudian orangnya dicari. Nah, terus kemudian yang sekarang yang dicari oleh Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto, itu kepala desa yang kemarin kita lihat melakukan pembakaran, terus kemudian juga yang memakai palu merusak dinding dari DPR. Nah, itu yang dirusak DPR itu dibangun oleh uang rakyat, dirusak oleh kepala desa. Ini kepala desa apa preman? Kan begitu. Jadinya ini menimbulkan banyak sekali sentimen negatif ya Mas Herssu. Jadi udah mereka ini menginginkan kekuasaan yang sebagian besar sebetulnya rakyat Indonesia, kalau yang kita dengar rakyat Indonesia juga tidak setuju begitu. Kalau di atas saja dibatasi, di bawah dibiarkan seperti ini apa namanya begitu Kita kan? kita lihat lagi deh ya Mbak ya. Oh ya, oke. Kita lihat Ya. videonya lagi. Untuk la ilaha illallah. Para bapak-bapak, para seperti ini. Ambil gambar video. Bapak, kita tidak anarki. Jangan terprovokasi, saudara-saudara, jangan terprovokasi. Ada undangan dari Ketua DPR RI. Rasul. Untuk la ilaha illallah. Para bapak-bapak, para seperti ini. Ambil gambar video. Bapak, kita tidak anarki. Jangan terprovokasi, saudara-saudara, jangan terprovokasi. Ada undangan dari Ketua DPR RI. Rasul. Ya, itu tadi memang pagarnya itu Mbak yang yang dibakar, dan kemudian pagar besinya kan yang dihajar. Jadi memang kelihatan niat ya mereka ya, niat bawa palu gede gitu ya. Dan katanya mereka udah menyiapkan ban-ban juga ya untuk dibakar itu ya Mbak Agi ya. Iya betul. Jadi kalau palu besar itu untuk tembok yang tinggi besar itu sampai rontok kan itu ya, itu apa namanya, semacam marmer atau apa yang ditempel di situ. Dan kemudian kalau menurut Pak Karyoto ya demikian, dia mengatakan memang itu sudah direncanakan untuk ricuh, mengingat mereka juga membawa ban-ban besar yang walaupun kemudian disita lah ban-ban itu. Nah, kenapa nggak ditindak sejak kemarin ya? Kan biasanya sigap tuh polisi kalau ada demo di DPR gitu. Kemana kalau nggak ada water cannon yang bergerak segala macam kemarin itu kelihatannya ya? Nah, itu juga yang ada di pikiran saya, dan saya rasa di pikiran banyak orang ya Mas Herssu. Kalau kita meliput dulu ya, kita terjun ke lapangan, meliput seperti ini, kita tuh udah siap, kita memang sudah punya baju bersih, karena biasanya kita akan mendapatkan air kali itu. Habis meliput itu kita akan basah dan bau begitu ya, bau got lah kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya pada ricuh yang seperti itu, misalnya demo mahasiswa, mereka tidak perlu harus mereka naik ke pagar DPR saja, terus kemudian mereka membawa spanduk dengan berorasi di atas mobil komando dan sebagainya. Itu sudah ada penangkapan biasanya, beberapa ditangkap dan sebagainya. Apalagi kalau ada di patung kuda. Nah, ini yang mengherankan, kemarin tidak ada penangkapan, padahal sudah seanarkis itu begitu. Sudah ada api, sudah ada bangunan yang kemudian
kemudian dirusak dan bahkan kalau yang kita lihat itu Mas Hersu, tali yang dibuat dari kain itu kalau tidak polisi dari dalam kemudian membawa pisau dan kemudian memutus tali itu sudah bergoyang-goyang demikian begitu kan, yang dikhawatirkan itu memang bisa dirobohkan pintu dari DPR. Nah ini aneh sekali nih Mas Hersu, dan tidak mungkin intelijen dari polisi tidak mengetahui sebelumnya. Ya itu terbukti dengan ban-ban yang disita. Tapi kenapa water cannon apa dan sebagainya tidak disiapkan begitu? Padahal mereka sudah mengetahui ada potensi untuk ricuh. Ya udah, tangkep aja deh Pak Karyoto kalau memang bikin rusuh kayak gitu. Tapi kalau saya lihat, apakah ada tekanan Mas Hersu? Nah, apakah ada tekanan terhadap Kapolda? Kan pertanyaannya itu. Karena kita tahu abdesi ini dibaliknya yang menjadi Dewan Pembina itu ya pernah dinyatakan oleh Surtawijaya bahwa dan dia membenarkan ada Pak Tito Karnavian sebagai Dewan Pembina. Bahkan abdesi meminta Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Pembina, begitu kan? Artinya ini memang abdesi kan ada dualisme, ada di bawah Arifin Abdul Majid yang berbadan hukum dan juga abdesi yang ini yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar pada Kemendagri. Tapi selain remo kelihatannya ada juga sensasinya ya kemarin itu ya. Ada satu yang dianggap bahwa kepala desa perempuan yang hedon gitu, matanya barang-barang yang branded. Tapi katanya itu barang palsu loh Mbak, bukan branded Mbak. Iya ya, karena dia sebetulnya sebelumnya juga sudah pernah heboh Mas Hersu. Ini namanya Wiwin Komalasari begitu ya, asalnya dari Pamijahan, Bogor nih, kepala desa, dan dia rupanya belum lama juga menjadi kepala desa, katanya baru 3 tahun. Tapi ini memang heboh dan dia tiktokers juga Mas Hersu. Jadi dia kemarin itu kembali menjadi heboh karena demo di lapangan, tapi dia tetap dengan dengan penampilan yang hedon lah, bisa dikatakan demikian, dengan kacamata bermerek, terus kemudian sepatu dan juga tas dan dengan perhiasan begitu ya. Jadinya ini menjadi perhatian karena kepala desa minta 27 tahun begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian demonya ricu, kemudian ada ibu ini begitu, Ibu Wiwin Komalasari yang joget-joget pula di lokasi. Ya, kalau sampai 27 tahun lagi saya kira udah nenek-nenek itu Ibu Wiwinnya. Oke, ini memang sensasional ya. Kita berharap ya pemimpin yang akan datang ini akan bisa. Kalau yang di atas nggak benar sampai ke bawah nggak benar gitu deh. Rumusnya seperti itu begitu. Jadi kita cari pemimpin yang benar. Ya, sepakat Mbak Agi ya. Saya kira memang harus ada perubahan ini. Kalau tidak ada perubahan, aduh kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi tanda-tandanya sangat kuat saya kira ya, perubahan itu dengan bergeraknya akademisi dan juga para guru besar dari kampus ini. Dan kalau seperti yang saya sebut di awal-awal ya, sekarang ini sebenarnya basis pemerintahnya Pak Jokowi itu sudah tidak punya basis legitimasi lagi ya, dari sisi politik, dari sisi moral, etika dan moral, karena bagaimanapun kampus itu kan moral force ya Mbak Agi ya. Betul, sudah rapuh, sangat-sangat rapuh, dan ini sewaktu-waktu bisa runtuh kalau saya lihat demikian. Oke, baik Mbak Agi, kita ketemu pekan depan ya, bukan besok ya, karena ini sudah hari Jumat. Jadi sampai ketemu lagi, kita mohon pamit. Saya Rusman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.